Bab 1. Pendahuluan dan gambaran umum audit dan jaminan. Penentuan auditing dan jaminan. Suatu keterlibatan jaminan didefinisikan sebagai keterlibatan di mana pelaku jaminan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dibuat untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Pelaku jaminan adalah seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan jaminan atas laporan keuangan perusahaan publik, dan konsultan yang memberikan jaminan tentang pengungkapan lingkungan. Sedangkan pengguna yang dituju adalah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau organisasi, misalnya perusahaan. Berbagai layanan jaminan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Sesuai standar audit Australia, tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus disiapkan setiap tahun dengan mengungkapkan entitas, perusahaan publik, perusahaan besar, dan skema terdaftar. Dan ketepatan waktu dan biaya audit laporan keuangan mengacu pada tekanan yang dihadapi auditor untuk menyelesaikan audit mereka dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang wajar. Yang kedua adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang sedang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi yang harus mereka patuhi. Dan yang ketiga adalah audit kinerja. Audit kinerja berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas aktivitas organisasi, dan pada umumnya dilakukan oleh auditor internal organisasi. Yang keempat, audit komprehensif. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Yang kelima, audit internal. Fungsi audit internal yaitu memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Audit internal dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi. Audit internal berkaitan dengan evaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan elemen proses tata kelola. Audit yang keenam adalah Corporate Social Responsibility Assurance. Audit ini bersifat sukarela dan lebih luas, dan dilakukan oleh auditor atau spesialis konsultan perusahaan. Dalam audit ini, memberikan panduan tentang keputusan penerimaan klien, pengendalian kualitas, langkah-langkah dalam pengumpulan bukti, dan lain-lain. Berbagai tingkat jaminan. Yang pertama adalah jaminan yang wajar. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Auditor akan melakukan pengujian terperinci atas prosedur pengendalian atau transaksi akun klien untuk meyakinkan bahwa informasi yang dijamin disajikan secara wajar. Contohnya, audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, jaminan terbatas. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk opini tentang kendala informasi yang dijamin. Auditor tidak akan melakukan pengujian terperinci, contohnya review laporan keuangan setengah tahun perusahaan. Yang ketiga, tanpa jaminan. Hanya melaporkan fakta temuan dan tidak memberikan jaminan. Pendapat audit yang berbeda. 1. Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. 2. Laporan audit dimodifikasi dengan memasukkan penekanan masalah. Dan yang terakhir, laporan audit dimodifikasi dengan opini yang memenuhi syarat, merugikan, atau tidak bertanggung jawab. Penyusun dan auditor. Yang pertama, tanggung jawab penyusun.
merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, benar, dan adil. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Saat melakukan audit, auditor harus menggunakan skeptisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian. Yang ketiga, penyedia jaminan. Dalam penyedia jaminan terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu Big Four atau tingkat pertama, tingkat menengah atau tingkat kedua, dan kantor akuntan regional dan lokal. Permintaan audit dan jasa jaminan. Yang pertama, pengguna laporan keuangan yang terdiri dari investor, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang kedua, sumber permintaan yang terdiri dari keterpencilan, kompleksitas, insentif bersaing, dan keandalan. Yang ketiga, kerangka teoretis yang terdiri dari teori agensi, hipotesis informasi, hipotesis asuransi. Dan yang terakhir, permintaan secara sukarela, yaitu perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan situs web dan laporan terpisah. Peran regulator dan regulasi. Sejumlah regulator berdampak pada proses audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya yaitu Dewan Pelapor Keuangan, Dewan Standar Audit dan Jaminan, Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, Bursa Sekuritas Australia, Perusahaan Auditor dan Dewan Disiplin Likuidator, Charter Accountant Australia and New Zealand, Program CA, CPA Australia, Program CPA, dan Institut Akuntan Publik atau IPA. Sedangkan beberapa peraturan utama yang mempengaruhi proses audit yaitu standar audit dan pernyataan yang dikeluarkan oleh AUASB di Australia dan Undang-Undang Korporasi. Kesenjangan ekspektasi audit. Penyebabnya yang pertama, audit memberikan jaminan lengkap. 2. Auditor menjamin kelangsungan sama dengan entitas. 3. Opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang lengkap. 4. Auditor pasti akan menemukan kecurangan. Dan yang kelima, auditor telah memeriksa semua transaksi. Penyebab ini dapat diselesaikan dengan solusi. Yang pertama, auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan memenuhi standar kinerja minimum. Yang kedua, standar audit ditinjau dan dimutakhirkan secara teratur. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Auditor menjelaskan proses dan atau melakukan tinjauan opini. Dan yang kelima, auditor melaporkan secara akurat tingkat jaminan yang diberikan.